Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami tentang hukum Newton. Konsep gaya. Dalam ilmu fisika, konsep gaya sendiri bisa diartikan sebagai interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Dengan kata lain, gaya dapat mempengaruhi gerak dari benda yang dikenai gaya tersebut. Beberapa di antaranya adalah gaya dapat menggerakkan suatu benda yang diam, gaya dapat menghentikan atau memperlambat gerak benda, gaya dapat mempercepat gerak benda, dan gaya dapat merubah gerak benda. Hukum 1 Newton. Hukum Newton 1 menyatakan apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, benda yang awalnya diam akan selamanya diam. Sementara benda yang awalnya bergerak lurus beraturan juga akan selamanya lurus beraturan dalam kecepatan tetap. Bentuk dari momen inersia beragam seperti momen inersia linear, momen inersia massa, momen inersia polar atau kutub. Besaran tegangan-tegangan pada bahan seperti tegangan lengung dan tegangan puntir, menghitungnya berdasarkan momen inersia. Hukum 2 Newton. Hukum Newton 2 menyatakan percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya serta banding terbalik dengan massanya. Agar percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Melalui hukum ini, gaya benda menjadi semakin besar ketika mendapatkan dorongan gaya searah laju arah benda tersebut. Sebaliknya, jika diberikan gaya berlawan atau gaya tolak melawan gaya benda itu, laju gaya akan melambat atau mengecil karena terjadi perubahan kecepatan dan perubahan laju. Besar kecilnya perlambatan atau percepatan yang diberikan pada benda maka memengaruhi arah gerak benda. Hukum 3 Newton. Hukum Newton 3 menyatakan tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Apabila suatu benda memberi gaya pada benda lain, benda yang mendapat gaya itu akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya akan berlawanan. Dari hukum ini diketahui tiap aksi berkonsekuensi memunculkan reaksi, atau bisa dikatakan ada sebab dan akibat. Pemberian gaya sebab menghasilkan gaya akibat. Gaya aksi reaksi bekerja saling berlawanan dan bekerja pada benda yang berbeda-beda. Contoh dalam kehidupan, berikut ini contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Jika gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. 2. Benda massanya kecil diberi gaya yang sama dengan benda yang massanya besar akan mengalami percepatan yang lebih besar dibandingkan benda yang massanya besar karena percepatan perbandingan lurus dengan terusan gaya. Amin. Contoh 3 hukum Newton. Dalam mengangkat beban, atlet angkat besi juga menerapkan hukum 3 Newton. Gaya yang dikeluarkan atlet untuk mengangkat beban ke atas menyebabkan timbul gaya ke bawah. Gaya ke bawah tersebut diteruskan ke lantai melalui tubuh atlet. Lantai yang mendapatkan gaya tekan membalas dengan menekan ke atas dengan gaya yang besarnya sama. Rumus dan contoh soal. Rumus-rumus dan contoh soal dari hukum Newton 1, 2, dan 3 sebagai berikut. Amin. Rumus hukum 1 Newton. Rumus resultan gaya sama dengan 0, maka P sama dengan 0 atau P sama dengan konstan. Rumus hukum 2 Newton. Rumusnya adalah percepatan benda sama dengan resultan gaya per massa benda. Rumus hukum 3 Newton. F(c) sama dengan min F. Reaksi keterangan tanda minus menunjukkan bahwa kedua gaya berlawanan arah. Contoh soal hukum 1 Newton. Balok mengalami gaya tarik F2 sama dengan 15N ke kanan dan gaya F2 ke kiri. Jika benda tetap diam, berapa besar F2? Jawab, karena benda tetap diam sesuai dengan hukum 1 Newton. Resultan gaya
sama dengan 0, F1 kurang F2 sama dengan 0, F1 sama dengan F2 sama dengan 15N. Contoh soal hukum 2 Newton. Sebuah truk dapat menghasilkan gaya sebanyak 7000 N. Jika truk tersebut dapat bergerak dengan percepatan 3,5 m per s2, maka tentukan massa truk tersebut. Penyelesaian diketahui. Resultan gaya sama dengan 7000 N. A sama dengan 3,5 m per s2. Ditanyakan M sama dengan titik-titik tanda tanya dijawab. M sama dengan resultan gaya, AM sama dengan 7000. Contoh soal hukum 3 Newton. Perhatikan gambar berikut. Diketahui balok beratnya 100 Newton. Pada balok tersebut bekerja sebuah gaya. Besarnya gaya normal yang bekerja pada balok adalah pembahasan. Resultan gaya sama dengan 0. N tambah F sin 300 sama dengan kurang W sama dengan 0. N sama dengan W kurang F sin 300. N sama dengan 100N kurang 40N kali 1,2. N sama dengan 100N kurang 20N sama dengan 80N. Hasilnya besar gaya normal yang bekerja pada balok sebesar 80 Newton. Aplikasi hukum Newton untuk gerak benda. Gerak benda pada bidang miring datar licin. Sebuah benda yang terletak pada bidang datar licin didorong atau ditarik dengan gaya sebesar F. Ditunjukkan seperti pada gambar di atas. Pada dasarnya, benda yang ditarik atau didorong mendatar memiliki konsep yang sama, yaitu arah gaya F sama-sama ke arah kanan. Karena bidang licin, ketika diberikan gaya horizontal ke kanan, maka benda akan bergerak ke arah kanan, sehingga arah perpindahan benda juga ke kanan. Karena arah perpindahan ke kanan, maka gaya yang arahnya ke kanan bernilai positif. Dengan menggunakan hukum Newton, resultan gaya yang bekerja pada sumbu min X dan sumbu min Y adalah sebagai berikut. Resultan gaya pada sumbu min Y. Resultan gaya Y sama dengan MA. N kurang W sama dengan MA. Karena benda tidak bergerak pada sumbu min Y, maka A sama dengan 0. Sehingga N kurang W sama dengan 0. N sama dengan W. Dengan demikian, besar gaya normal akan sama dengan berat benda. Sehingga persamaannya dapat kita lakukan sebagai berikut. N sama dengan W sama dengan mg. Resultan gaya pada sumbu min X. Resultan gaya X sama dengan MA. F sama dengan MA. Dari persamaan di atas, maka kita dapat menentukan rumus percepatan benda yang diberi gaya mendatar pada bidang datar licin sebagai berikut. Keterangan: N sama dengan gaya normal, W sama dengan gaya berat, F sama dengan gaya tarik atau dorong, M sama dengan massa benda, A sama dengan percepatan benda, G sama dengan percepatan gravitasi bumi. Contoh soal 1. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan awal 5 m per s di atas bidang datar licin. Kemudian benda tersebut diberi gaya tetap searah dengan gerak benda. Setelah menempuh jarak 4 meter, kecepatan benda menjadi 7 m per s. Tentukan besar gaya tersebut. Jawab: diketahui. VO sama dengan 5 m per s, VT sama dengan 7 m per s, M sama dengan 2 kg, S sama dengan 4 meter. Ditanya gaya F. Untuk lebih jelas dalam memahami soal di atas, kita gambarkan terlebih dahulu ilustrasi gerak benda sebagai berikut. Karena kecepatan berubah atau tidak konstan, V kurang lebih konstan, maka benda bergerak lurus berubah beraturan. Sehingga kita gunakan rumus kecepatan pada GLBB untuk menentukan besar kecepatan. VT2 sama dengan VO2 tambah 2AS. 2AS sama dengan VT2 kurang VO2. A sama dengan VT2 kurang VO2 per 2S. A sama dengan 72 kurang 52 per 24. A sama dengan 49
kurang 25/8, A sama dengan 24/8, A sama dengan 3m/s2. Setelah besar kecepatan kita dapatkan, langkah selanjutnya adalah menentukan besar gaya dengan menggunakan hukum 2 Newton sebagai berikut. F sama dengan ma, F sama dengan 2, 3, F sama dengan 6n. Dengan demikian, gaya yang bekerja pada benda adalah 6n. Benda pada bidang datar licin dan diberi gaya dengan sudut A. Konsep hukum Newton pada benda yang didorong dengan gaya miring ke bawah di bidang datar licin. Pada dasarnya sama dengan konsep hukum Newton pada benda yang ditarik miring ke atas. Yang membedakan hanya rumus gaya normal saja. Ketika diberi gaya miring ke bawah, benda pasti bergerak karena tidak ada gesekan yang terjadi. Fuck you. Rumus. Resultan gaya pada sumbu min Y, resultan gaya Y sama dengan ma, N tambah F sin A kurang W sama dengan ma. Karena benda tidak bergerak pada sumbu min Y, maka A sama dengan 0, sehingga N tambah F sin A kurang W sama dengan 0. N sama dengan W kurang F sin A. Dengan demikian, besar gaya normal akan sama dengan gaya berat benda dikurang proyeksi gaya F pada sumbu min Y, sehingga persamaannya dapat kita tuliskan sebagai berikut. N sama dengan mg kurang F sin A. Resultan gaya pada sumbu min X, resultan gaya X sama dengan ma, F cos A sama dengan ma. Dari persamaan di atas, maka rumus percepatan benda yang diberi gaya miring ke atas pada bidang datar licin di mana benda bergerak horizontal adalah sebagai berikut. A sama dengan F cos A per M. Keterangan: N sama dengan gaya normal, W sama dengan gaya berat, F sama dengan gaya tarik, A sudut sama dengan sudut kemiringan gaya tarik terhadap bidang horizontal, M sama dengan massa benda, A sama dengan percepatan benda, G sama dengan percepatan gravitasi bumi. Contoh soal. Sebuah balok es yang mempunyai massa 25 kg didorong Jenny dengan sudut 30 derajat. Jika balok es bergerak dengan percepatan konstan sebesar 1/4 akar 3 m per s2, maka tentukan besar gaya dorongan Jenny tersebut. Jawab. Diketahui M sama dengan 25 kg, A sama dengan 1/4 akar 3 m s/2, G sama dengan 30 derajat. Ditanyakan gaya dorong atau F. Langkah pertama ialah menggambarkan diagram gaya yang bekerja pada objek seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut ini. Tentu kalian tahu kalau balok es permukaannya licin, sehingga kita sanggup mengabaikan gaya gesek. Oleh alasannya ialah tidak ada gaya gesek, maka kita tidak perlu memilih resultan gaya pada sumbu min Y atau vertikal. Berdasarkan hukum 2 Newton, maka resultan gaya pada sumbu min X atau horizontal ialah sebagai berikut. Resultan X sama dengan ma, F cos G sama dengan ma, F cos 30 derajat sama dengan 25 1/4 akar 3. F 1/2 akar 3 sama dengan 25/4 akar 3. F sama dengan 25/4 akar 3 per 1/2 akar 3. F sama dengan 25/2, F sama dengan 12,5 N. Jadi Jenny mendorong balok es tersebut dengan gaya sebesar 123,5 N. Gerak pada bidang vertikal. Gerak vertikal adalah gerak benda yang arahnya vertikal tegak lurus dengan bidang horizontal. Lintasannya berupa garis lurus ke atas. Ketika sobat punya sebuah bola kasti yang sobat melemparkan ke atas, maka pertama-tama akan terjadi peristiwa gerak vertikal ke atas,
bola menuju ke atas dengan lintasan lurus, dan setelah bola kasti mencapai titik tertinggi, bola akan jatuh atau gerak jatuh bebas dengan lintasan lurus pula. Rumus tinggi maksimum. Hmax sama dengan VO pangkat 2 per 2G. Persamaan gerak vertikal ke atas H sama dengan V0 kali T kurang 1 per 2 kali G kali T pangkat 2. VT sama dengan V0 kurang G kali T. VT pangkat 2 sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Rumus waktu tempuh. T sama dengan 2 kali T max. T max sama dengan V0 per G. Contoh soal. Yunabi sedang bermain bola bekal bersama teman-teman sekawannya. Nabi melempar bola ke atas dengan kecepatan 1,8 ms. Kira-kira berapa lama bola bekal tersebut bisa mencapai tinggi maksimalnya? Lalu berapa ya tinggi yang dicapai lemparan Nabi? G sama dengan 10 ms2. Jawab. F0 V0 sama dengan 1,8 ms. G sama dengan 10 ms per S2. Untuk mengetahui waktu tempuh maksimal bola bekal tersebut, pertama kita gunakan rumus Tmax sama dengan V0 per G. Max sama dengan 1,8 per 10 sama dengan 0,1. Menentukan waktu tempuh yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum sehingga diketahui T sama dengan 0,18 S. Setelah diketahui T-nya, kita lanjut cari H-nya. H sama dengan V0 kali T kurang 1 per 2 kali G kali T kuadrat. H sama dengan 1,8 m per S kali 0,18 S kurang 1 per 2 kali 10 kali 10 m per S kuadrat kali 0,324. H sama dengan 0,324 m kurang 0,162 m sama dengan 162 m kurang 16,2 cm. Gerak dua benda yang dihubungkan katrol. Konsep gerak benda pada sistem katrol pada dasarnya sama dengan konsep gerak benda yang dihubungkan tali di bidang datar. Dua benda balok 1 dan 2 yang berhubungan dengan seutas tali melalui sebuah katrol yang licin dan masanya diabaikan. Apabila massa balok 2 lebih besar dari massa benda 1, maka balok 1 akan bergerak naik dan balok 2 akan bergerak turun dengan percepatan masing-masing balok adalah sama, yaitu sebesar A. Rumus. Resultan gaya yang bekerja pada balok 1, resultan gaya 1 sama dengan M1A, T1 kurang W1 sama dengan M1A, T1 kurang M1G sama dengan M1A, T1 sama dengan M1A tambah M1G titik per 1. Resultan gaya yang bekerja pada balok 2, resultan gaya 2 sama dengan M2A, W2 sama kurang T2 sama dengan M2A. M2G kurang T2 sama dengan M2A titik per 2. Karena massa katrol dan gaya gesek pada katrol diabaikan, maka selama sistem bergerak besarnya gaya tegangan tali pada kedua ujung tali adalah sama, yaitu
T1 sama dengan T2 sama dengan T1 sama dengan T2. Dengan demikian, apabila kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, kita dapatkan sebagai persamaan berikut. M2G kurang T2 sama dengan M2A. M2G kurang M1A tambah M1G sama dengan M2A. M2G kurang M1A kurang M1G sama dengan M2A. M1A tambah M2A sama dengan M2G kurang M1G. A buka kurung M1 tambah M2 sama dengan G buka kurung M2 kurang M1 tutup kurung. A G buka kurung M2 kurang M1 tutup kurung per M1 tambah M2 tutup kurung. Keterangan W sama dengan gaya berat. T1 sama dengan gaya tegangan tali pada benda 1. T1 sama dengan gaya tegangan tali pada katrol terhadap benda 1. T2 sama dengan gaya tegangan tali pada benda 2. T2 sama dengan gaya tegangan tali pada katrol terhadap benda 2. M1 sama dengan massa benda 1. M2 sama dengan massa benda 2. A sama dengan percepatan benda. G sama dengan percepatan gravitasi bumi. Dan gaya sama dengan 0. F kurang buka kurung T tambah T tutup kurung sama dengan 0. F kurang 2T sama dengan 0. T sama dengan 1/2 F titik buka kurung 5 tutup kurung. Untuk balok satu yang tepat akan berlaku Newton gaya sama dengan 0. T1 min kurang M1G sama dengan 0. T1 min sama dengan M1G. T1 min sama dengan 50 N. T1 min adalah gaya tegangan tali minimum agar benda satu dapat bergerak dari persamaan 5. Kita dapat menemukan gaya tegangan tali yang dialami benda satu sebagai berikut. T sama dengan 1/2 F. T sama dengan 1/2 Kenapa? Pas kan? Sampai 60 tadi kan? Tutup kurung. T sama dengan 30 N. Karena T lebih kecil T1 min, maka balok satu masih dalam keadaan diam alias tidak bergerak sehingga besaran percepatan adalah 0,A1 sama dengan 0. Sekian dari kelompok 5 tentang pembelajaran hukum Newton. Sekian dan terima kasih.